Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Gus di channel Kajine Painting. Di depan kita ada sebuah project velg racing Satria FU. Untuk video kali ini kita tidak akan membahas tentang proses pengecatannya. Untuk di video opening awal tadi itu proses epoksi, cat, clear, dan pengeringannya hanya sekilas saja. Sesuai judul yang saya berikan tadi, kenapa bahaya atau fatalnya modifikasi racing Satria FU ini. Oke, teman-teman bisa melihat sendiri untuk racing depan ini sama yang punya itu sebelumnya itu udah dipotong untuk palangnya. Harusnya di sisi sebelah ini ada palangnya, dia lurus, tapi udah dipotong sendiri sama yang punya. Jadi velg ini masuk ke tempat saya itu udah potongan, belum rapi juga kondisinya. Nah, kenapa bahaya atau fatal? Karena kekuatannya velg ini ada di palang lurusnya ini, sedangkan dia kalau dipotong seperti ini dia hanya mengandalkan palang yang sisinya agak miring ini, bukan agak miring, sisi miring ini guys. Karena kalau hanya bertumpu pada ini dengan pemakaian speednya kencang, itu ketika ada sebuah lubang, dia kebentur, palang ini nggak lama akan patah, ya minimal retak lah di sebelah sininya. Itu sering sekali terjadi untuk kendala velg racing. Nah, sebetulnya pemotongannya ini agak keliru kalau untuk model atau modifikasi racing atau modifikasi yang barbar. Sebetulnya pada umumnya sisi yang dipotong itu harusnya yang miring ini Gus, tapi kesalahannya dipotong yang sisi lurusnya. Untuk itu kepada teman-teman semua, saya tidak merekomendasikan untuk pemotongan seperti ini, karena ini sebelumnya udah dipotong sama yang punya. Jadi ya mau gimana lagi, udah terlanjur. Adapun pemotongan seperti ini sebetulnya kalau bisa jangan, karena terlalu bahaya. Bolehlah teman-teman memotong salah satu ini palang racing Satria FU ini, dengan catatan harus mengingat fungsi dan kegunaannya. Kalau seperti ini harusnya dia hanya bisa untuk sekedar foto-foto buat Instastory, WA story. Kalaupun pemakaian maksimal usahakan 20-30 km per jam itu udah mentok. Kalau kenceng lagi, ada polisi tidur atau lubang, dia masuk ke situ atau kejeblong bahasa sininya, nggak lama langsung patah dia. Ini bahaya, fatal banget untuk para pengendaranya ini. Itu untuk sisi fatalnya ya teman-teman. Oh ya, kemarin velg ini sudah saya buat story videonya. Itu ada dari teman-teman itu tanya, kenapa kok mau menerima velg ini padahal udah jelas ini bahaya. Nah, sedikit cerita, velg ini masuk di awal itu saya udah tanya sama pemiliknya, mantep enggak velg ini tetap dilanjutkan untuk proses repaintnya, karena mengingat akibatnya pun nanti juga fatal. Maksudnya sayang enggak untuk repaint seperti ini kalau akhirnya nanti efek terburuknya velg ini patah atau pecah. Yang punya itu cerita kalau dia di rumah itu udah ada velg satu set lagi yang lebih safety. Jadi velg ini rencana hanya dipasang untuk foto-foto biasa, untuk diupload di Facebook, Instagram, WA katanya. Jadi project ini tetap berlanjut. Satu lagi untuk teman-teman barangkali nanti mendapat project seperti ini yang paling susah prosesnya itu untuk merapikan bekas potongannya ini Gus. Di sisi potongan sendiri, atas dan bawahnya ini harus main dempul, dan mendempulnya pun agak cukup susah.
harus meratakan dan membentuk nut asli velgnya. Karena pengalaman ini saya haluskan pakai gerinda itu banyak yang terkikis. Nah, untuk budget sendiri, kalau teman-teman dapat project seperti ini, usahakan tarifnya jangan seperti tarif repaint velg Satria FU pada umumnya, karena kita agak kesusahan mengerjakannya, jadi agak dilebihkan lagi lah sekiranya cocok dengan tenaga dan bahan-bahan yang teman-teman gunakan. Otomatis kita butuh dempul, butuh gerinda, mata gerinda, juga tenaganya untuk mengerjakan ini harus memakai tenaga ekstra. Mungkin untuk teman-teman yang minat warna seperti ini, saya menggunakan basic blue solid dari Penta Super Gloss. Sedikit kita mixing dengan varian warna putih, candy biru, sedikit candy ungu, kita oplos jadi satu. Untuk perbandingannya menyesuaikan selera sebetulnya, tidak ada patokan rasio khusus.